Malaysia dari kelas 10B, nomor absen 3. Saya Angelina Tali dari kelas 10B dan saya absen 4. Nah, sekarang kita mau ngapain sih? Jadi sekarang ini kita mau membuat video tentang P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan kewirausahaan. Nah, kita di proyek kita yang ini, kita akan membuka usaha Pau Cafe. Pau Cafe itu sebelumnya apa sih, Cin? Pau Cafe, dari nama aja udah ketahuan lah ya. Pau Cafe. Cafe itu udah pasti ngejual makanan, minuman, dan ada ide menarik di lainnya. Nah, ide menarik kita ini adalah kita akan menghadirkan hewan-hewan yang sangat lucu, gemas, dan berbulu. Yaitu adalah kita akan menghadirkan hewan anjing di kafe kami. Betul sekali. Jadi tidak hanya ada makanan minuman saja, di kafe kami ini akan terdapat hewan-hewan anjing yang tentunya sudah dijaga kebersihannya dan sudah divaksin ya. Nah, tadi kita sudah sedikit memperkenalkan tentang usaha atau rancangan usaha yang telah kami buat, yaitu usaha Pau Cafe. Nah, kafe itu tuh tidak hanya sekedar kafe-kafe biasa, namun juga sebuah kafe yang di dalamnya terdapat hewan-hewan anjing. Makanya disebut Pau Cafe karena itu memang kafe anjing. Kalau begitu, langsung aja kita bahas proses-proses pembentukan Pau Cafe dari awal hingga akhir serta kesimpulan dari video ini. Sebelum masuk ke inti videonya, kami akan memberitahu terlebih dahulu tentang apa itu kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan sering juga dikenal dengan istilah Entrepreneurship. Oke, jadi kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menemukan suatu hal baru yang berbeda atau disebut create new and different untuk memecahkan suatu masalah dengan pola pikir yang kreatif, inovatif dalam menciptakan peluang. Secara umum, tujuan dari kewirausahaan diantaranya yaitu menjalankan usaha secara mandiri, mencapai kesuksesan finansial atau hidup sejahtera, sampai mendorong untuk melakukan perubahan sosial atau menginovasi kewirausahaan sosial. Namun, kewirausahaan juga dapat mendukung usaha-usaha kecil, semakin berinovasi dan kreatif, serta dapat membantu perekonomian nasional. Jadi, siapa aja sih yang bisa ngelakuin kegiatan wirausaha itu? Jadi, kegiatan kewirausahaan ini dapat dilakukan oleh semua orang, walaupun memang memerlukan nilai-nilai dasar tentang kewirausahaan dan pengetahuan-pengetahuan dasarnya. Nah, program P5 Kewirausahaan dalam kurikulum Merdeka ini memiliki banyak tujuan dan manfaat, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan para pelajar yang masih dini untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, menciptakan dan menghadirkan kepercayaan diri di dalam diri, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri. Nah, segitu saja untuk pengantar kewirausahaan dan kita akan langsung masuk ke dalam inti topik yang akan dibicarakan. Stay tune! Oke, sekarang kita sudah berada di inti permasalahan atau inti topik dari video ini. Nah, ini presentasi kami yang berjudul P5 Kewirausahaan. Kita tadi juga sudah memperkenalkan diri, maka kita lanjut saja ke topik pembahasan. Yang pertama adalah usaha yang telah kami rancang. Kedua, ada proses perancangan. Yang ketiga, pesan, kesan, dan saran. Keempat, ada kesimpulan. Oke, tadi kita juga sudah menjelaskan tentang kewirausahaan. Selanjutnya, usaha yang telah kami rancang. Jadi, usaha yang telah kami rancang yaitu Pau Cafe. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat. Pertama, menjadi tempat sosialisasi dan interaksi bagi para pengunjung pemilik anjing dan
para anjing-anjing. Kafe ini dapat memperluas jaringan sosial para pemilik anjing dan pengunjung yang ada karena adanya interaksi. Yang kedua, Pau Pau Cafe menjadi sarana rekreasi yang dapat membahagiakan para anjing dan pengunjung yang ada di kafe tersebut. Yang ketiga, Pau Pau Cafe menyediakan layanan untuk para anjing seperti perawatan, grooming, dan perawatan-perawatan lainnya. Selanjutnya ada rentang harga dan promosi. Rentang harga yang ada di dalam Popo Cafe yaitu kisaran 35.000 sampai dengan 500.000. Lalu ada promosi. Untuk promosi, pastinya kami akan men-share di seluruh sosial media dan kami pun akan membuatkan sosial media khusus untuk Popo Cafe yang seperti berada di Instagram, TikTok, Facebook, bahkan Twitter. Selanjutnya ada lokasi. Lokasi usaha yang sudah kami pikirkan untuk membuka Popo Cafe yaitu berada di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Alasannya adalah karena daerah Senopati atau daerah Jakarta Selatan merupakan salah satu tempat yang trendy dan yang sedang terkenal saat ini di kalangan para remaja dan para pekerja kantoran. Selain itu juga terdapat beberapa universitas ternama yang berada di sekitarnya. Bila mendapatkan kesempatan lebih pun, kami juga ingin membuka usaha Popo Cafe ini berada di Bekasi Kota, sekitaran Galaksi, dan juga Summarecon Bekasi. Kemudian ada layanan yang diberikan seperti grooming untuk para anjing. Kami juga memberikan layanan kepada para pengunjung yang tidak ingin makan bersama anjing dengan menyediakan tempat indoor, tetapi di dalam tempat indoor ini memiliki dua area. Yang pertama, area yang dapat bermain bersama anjing dan makan bersama anjing, dan area yang tidak dapat dimasuki oleh para anjing agar para pengunjung dapat merasa lebih nyaman saat makan. Tentunya ada area outdoor lainnya, yaitu berisi taman kecil untuk para anjing bermain dengan pemilik ataupun pengunjung-pengunjung yang datang ke Pau Pau Cafe. Dan di sekitar taman kecil tersebut, para pengunjung dapat menikmati santapan-santapan yang disediakan oleh Pau Pau Cafe. Yang keempat adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Cukup banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuka kafe anjing, terutama dalam kebersihan tempat dan kesehatan para anjing-anjing yang ada di Pau Pau Cafe tersebut. Pau Pau Cafe juga harus memiliki perizinan dan regulasi yang jelas tentang para anjing. Selanjutnya, para staf di Pau Pau Cafe juga harus menjaga dan memperhatikan dengan sesama apa yang dilakukan oleh para anjing agar membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Kemudian ada SWOT, yang pertama yaitu potensi atau strengths. Nah, untuk potensi dan strengths dari Pau Pau Cafe ini, Pau Pau Cafe berada di wilayah yang strategis karena dekat dengan universitas ternama dan seringkali menjadi tempat nongkrong para anak muda. Pau Pau Cafe juga memiliki area-area yang cukup banyak dan kreatif, inovatif, dan harga yang ditawarkan oleh Pau Pau Cafe juga terbilang cukup murah di daerah Senopati ini. Kelemahannya adalah permodalannya yang tentunya cukup besar, sehingga harus mencari vendor atau investor. Kelemahan dari Pau Pau Cafe adalah permodalan dari Pau Pau Cafe yang cukup besar, sehingga harus mencari investor dan vendor serta pinjaman yang dipercaya. Selain itu, Pau Pau Cafe tentunya harus memiliki perizinan dan regulasi dan penjagaan terhadap para anjing dengan baik, karena cukup sulit untuk mendapatkan izin dan regulasi tersebut. Selain itu, Pau Pau Cafe juga sulit untuk menggandeng komunitas rumah anjing juga. Selanjutnya ada peluang. Selain melihat dari tempat yang kami pilih yaitu daerah Senopati, Jakarta Selatan, yang tempatnya memiliki tempat yang trendy dan sangat terkenal untuk sekarang ini, kami juga melihat dan mengamati dari kebiasaan para anak muda
untuk nongkrong dan memiliki sikap FOMO akan hal-hal baru atau tempat-tempat baru. Selain itu, Popo Cafe juga mengembangkan produknya sendiri. Lalu, kami juga berharap dari adanya Popo Cafe ini, kami dapat meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap hewan peliharaan dalam hidupnya, terutama bagi hewan anjing. Lalu, yang terakhir ada tantangan. Tantangannya adalah persaingan kafe anjing di sekitar Jakarta yang menawarkan produk dan konsep yang sejenis. Bahkan mungkin ada yang lebih lengkap lagi. Dan kenaikan pajak di suatu daerah serta penyebaran penyakit pada hewan anjing. Strategi dari Pau Pau Cafe, kami menawarkan berbagai macam produk atau terdapat berbagai macam produk yang sangat bervariasi dengan layanan-layanan yang menarik seperti grooming. Kami juga menyediakan tempat yang disewakan untuk acara-acara ulang tahun, acara-acara kebersamaan, dan acara-acara penting lainnya. Kami juga menetapkan harga yang cukup kompetitif, di mana harga yang ditawarkan oleh Pau Pau Cafe terhadap produk-produk yang dijualkan terbilang cukup murah di daerah Senopati ini. Selain itu, lokasi di Pau Pau Cafe ini terbilang sangat strategis, dengan dekorasi-dekorasi yang sangat kreatif. Promosi yang kami lakukan juga tentunya mengikuti tren atau perkembangan masa kini, seperti menggandeng para influencer-influencer yang sedang viral saat ini untuk berkunjung ke Pau Pau Cafe. Kami juga menyebarkan promosi-promosi tersebut melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Selanjutnya ada produksi. Popo Cafe menjual barang dan jasa yang cukup beragam. Dari mulai makanan, kami menjual makanan berat dan ringan. Dari makanan western hingga makanan tradisional khas Indonesia. Lalu kami juga menjual berbagai macam minuman, yaitu seperti minuman manis, seperti kopi, minuman asam, dan minuman yang dingin dan segar untuk dinikmati saat panas-panasnya. Selanjutnya, Popo Cafe juga menyediakan berbagai spot estetik yang sangat bagus untuk foto-foto. Popo Cafe juga menyediakan penjualan makanan, minuman, snack, vitamin untuk para pengunjung yang membawa hewan anjing di dalam Pau Pau Cafe. Oke, sekarang kita masuk ke proses. Yang pertama adalah mencari ide usaha dari berbagai sumber seperti Instagram, YouTube, Google, Facebook, dan lain sebagainya yang dapat kami akses dengan mudah dan sesuai dengan minat kami atau passion kami terhadap usaha yang akan kami buat rancangannya. Dan kami sama-sama menyukai kafe serta kami juga sama-sama menyukai hewan anjing sehingga kami memiliki ide untuk membuat membuat rancangan usaha kafe anjing untuk tugas P5 ini. Setelah kami menentukan usaha tersebut, kami mengeksplor segala sesuatu dalam merancang usaha tersebut supaya kami dapat mengetahui apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang diperlukan, serta apa saja yang harus kita sama-sama pikirkan untuk berjalannya atau beroperasionalnya Pau Pau Cafe ini. Yang ketiga, kami juga mempersiapkan rancangan usaha melalui lembar kerja 8 P5 yang telah diberikan oleh para guru. Oke, sehabis kami melakukan rancangan terhadap LK8 P5, kami juga melakukan wawancara kepada orang tua dan para tetangga yang memiliki usaha dan mereka dapat disebut sebagai seorang wirausahawan mengenai rancangan-rancangan yang telah kami buat. Setelah kami melakukan wawancara, mendapatkan hasil dan mendapatkan kritik dan saran dari mereka, kami melakukan hasil evaluasi wawancara
dan kami merancang makalah kami dan sudah kami perbaiki, maka proses ini sudah selesai. Setelah makalah kami selesai, kami menyiapkan dan mengunggah teaser video usaha kami di Instagram, kemudian membuat presentasi dengan Canva, yaitu presentasi ini, dan merekam video P5. Selanjutnya ada hasil atau result, yaitu yang pertama adalah kami dapat menyelesaikan tugas P5 dengan baik dan lengkap. Kedua, karena adanya tugas P5 yang bertemakan kewirausahaan ini, kami dapat menumbuhkan sikap dan semangat kewirausahaan dalam diri kami. Lalu yang ketiga, kami menjadi memiliki jiwa yang inovatif, kreatif, dan juga kritis. Nah, untuk kesan dan pesan seperti berikut. Oke, selanjutnya ada saran. Saran yang pertama adalah rencana bisnis yang solid. Dengan merancang rencana bisnis yang solid dan terperinci, akan membantu kita untuk merumuskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Kedua, ada pemahaman pasar. Pentingnya pemahaman pasar adalah dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Lalu, dapat membantu kita untuk menyesuaikan produk atau layanan yang kita berikan. Selanjutnya, ada inovasi dan diferensiasi. Nah, ini tuh untuk memberikan inovasi dan membedakan bisnis kita dengan para pesaingnya. Karena dengan adanya pesaing dan memiliki ide atau pemikiran yang sama dan konsep yang sama dapat membuat kita memiliki kelemahan yang cukup dapat menjerumuskan usaha kita menjadi sulit. Hal ini dapat meliputi dari pengembangan produk, layanan tambahan, atau strategi pemasaran yang unik. Selanjutnya ada manajemen keuangan dan manajemen keuangan yang bijaksana, seperti mengelola keuangan bisnis dengan bijaksana, dengan membuat anggaran, pantau arus kas, dan kita juga memastikan pengelolaan utang dan piutang dengan baik. Selanjutnya ada jaringan dan kemitraan. Ketika kita membangun suatu usaha, kita juga harus membangun jaringan yang kuat dengan para pelanggan, mitra bisnis, serta komunitas-komunitas dalam usaha yang kita jalani tersebut. Kemitraan yang baik dapat membantu kita untuk memperluas jangkauan bisnis atau usaha yang kita jalankan, sehingga dapat membuka banyak peluang baru. Selanjutnya, fleksibilitas dan ketahanan. Tentunya dalam bisnis tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi penting untuk menjadi fleksibel dan tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul. Kita berarti diajak untuk memiliki ketahanan yang kuat. Selanjutnya, pemasaran yang efektif. Pemasaran efektif memanfaatkan berbagai strategi pemasaran untuk memperkenalkan bisnis atau usaha kita kepada masyarakat luas. Kita dapat menggunakan media sosial, iklan, mengajak para influencer, dan melakukan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas usaha yang kita jalankan. Terakhir, meningkatkan kompetensi. Kita harus mau untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan-keterampilan kita sebagai seorang wirausahawan. Kita juga harus mau mengikuti pelatihan, seminar, dan membaca buku-buku atau membaca informasi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dalam mengelola usaha atau bisnis yang kita miliki. Demikian saran-saran dari kami. Kami juga memiliki pesan dan kesan, yaitu setelah kita mempelajari dan mengamati tentang bagaimana sih caranya menjadi seorang wirausaha, terutama dari proyek P5 ini, kita jadi dapat
melihat peluang dalam diri kita untuk menjadi seorang wirausaha. Pesan kami tentang proyek P5 yang bertemakan kewirausahaan yang telah kami buat, kami merasa bahwa proyek P5 ini sebenarnya sangat seru, walaupun awalnya memang kami masih belum memahami bagaimana konsep dasar kewirausahaan dan dalam prosesnya cukup panjang dan cukup berat. Tetapi dari melakukan segala rancangan usaha dan mempelajari kewirausahaan ini, kami jadi mengetahui tentang jiwa-jiwa kewirausahaan yang dapat kita tumbuhkan dalam diri kita menjadi lebih kritis, Kreatif, dan inovatif. Pesan dari kami adalah kita harus menjadi seseorang yang pantang menyerah, memiliki mental yang kuat, menciptakan ide-ide baru, yang kreatif dan inovatif, berani mengambil keputusan. Sekian video dari kami tentang P5 yang bertemakan kewirausahaan. Apabila terdapat kata-kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati para penonton, kami mohon maaf dan terima kasih.